Maka aneh jika seorang siang dan malam menuntut pemerintah atau orang lain untuk bersikap adil, sedangkan dia sendiri tidak adil dengan dirinya sendiri. Bahwa terhadap diri kita sendiri, kita harus bersikap adil. Bagaimana bersikap adil terhadap jiwa kita ini? Dengan tidak menjatuhkannya ke dalam sesuatu yang berbahaya. Tidak memudaratkan diri kita, badan kita, walau dengan sesuatu yang Allah cintai pada dasarnya. Apalagi dengan sesuatu yang haram. Coba lihat, salat malam, ibadah bukan? Ibadah. Puasa di siang hari, ibadah? Ibadah. Tetapi Allah larang, Allah celah, Nabi celah tatkala itu dilakukan dengan cara yang ekstrim, sampai memudaratkan badan ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya di dalam safar yang cukup melelahkan, di bawah terik matahari yang cukup panas, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi jatuh tersungkur. Para sahabat pun mengkerumuninya. Maka Nabi pun bertanya, ada apa ini? Sampaikan kepada Nabi bahwa orang ini jatuh tersungkur, wahai Rasulullah, karena dia masih bertahan untuk berpuasa. Kalau kita menilai dengan perasaan gimana jam? Hebat sekali ini orang. Safar ya di bawah terik matahari, safar yang begitu berat, jauh melelahkan, tapi Masya Allah karena ikhlasnya dia masih bertahan berpuasa sampai dia jatuh tersungkur demi mempertahankan puasanya. Kalau kita menilai dengan perasaan, mantap bukan orang ini? Bagus, mantap, kuat berarti imannya. Itu kalau kita menggunakan kacamata emosional, perasaan. Tapi apa kata Nabi ketika mendengar demikian? Laisa minal bir asyamu fis sabar. Bukan sesuatu yang baik berpuasa di dalam safar yang melelahkan. Justru dikatakan oleh Nabi nggak baik orang itu. Itu amalan yang tidak baik yang dia lakukan. Subhanallah. Dengan ibadah saja kita tidak boleh memudaratkan badan kita ini. Apalagi dengan sesuatu yang jelas-jelas haram. Apa contohnya jamaah? Rokok. Iya kan? Jelas-jelas memudaratkan diri seseorang. Sejatinya dia tidak bersikap adil terhadap dirinya.